Karena tanpa kedewasaan, saudara akan dipermainkan oleh roh-roh dunia. Tanpa kedewasaan kita akan hanya dengan persoalan kecil kita bisa mundur. Hanya dengan persoalan sepele seseorang bisa tinggalkan Tuhan. Jadi jangan lihat kita kuat hari ini, karena kalau masih ada hari esok, iblis masih berjalan keliling. Sama seperti adik-adik ini berkeliling-keliling. Orang cari sate, orang cari firman. Amin. Iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang dapat ditelannya adalah orang yang berhenti bertumbuh. Orang yang dapat ditelannya adalah orang yang tidak berusaha untuk terus maju, untuk terus membangun hidupnya. Sehingga kita perlu tahu bahwa orang Kristen, Kristusnya hebat, Yesusnya besar, Yesusnya luar biasa, tapi orang Kristen oknum itu bisa mengalami sesuatu yang buruk dalam pengertian seperti Galatia pasal 4 ayat yang ketiga. Coba kita lihat. Haleluya. Haleluya. Galatia 4 ayat yang ketiga. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ya. Yes. Sudah, sekali lagi semua membaca 2, 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi selama kita belum akil balik atau proses masih jalan, atau kata lebih tepat selama kita berhenti bertumbuh jadi dewasa, kita akan, ayat itu bilang apa? Oleh roh-roh dunia Takluk. akan takluk. Takluk artinya dijajah, tak berdaya. Yes. Saudara jangan lihat hari ini, sebab 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan bahwa iblis berjalan keliling. Ayo baca ayatnya. Saudara, setiap ayat itu kalau dia muncul, saudara harus imani bahwa itu adalah penerangan dari Tuhan. Firman Tuhan Haleluya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya. Yes. Lawanmu si iblis. Ya. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum Ya. dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara, kalau seorang Kristen lahir baru, kemudian kalau dia dewasa, dia matang, kemudian dia berhadapan dengan musuh, apakah dia akan berdiam diri waktu diterkam oleh musuh? Tidak. Tapi kalau seorang yang masih bayi rohani, usia 3 bulan, ya, atau 5 bulan, waktu dia bertemu musuh, apakah dia akan melawan? Tidak. Tidak. Artinya akan jadi korban sia-sia, betul? Ya. Jadi kalau saudara dan saya ada dalam satu proses pendewasaan, jangan lupa itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Ya. Jangan jadi Kristen yang stagnan. Yes. Jadi Kristen yang berhenti, Kristen yang cuti, atau Kristen yang santai, Kristen Yes. yang kalau ada waktu saya cari Tuhan, kalau tidak ada waktu ya apa boleh buat. Jadi kita tidak boleh jadi Kristen yang menyerah, katakan amin. Bukan Kristen yang tasontong sadiki tapela besar. Yes. Bukan Kristen yang melempem. Yes. Bukan Kristen yang kerupuk kena angin. Yes. Haleluya. Haleluya. Sebab tantangan yang kita sekarang ini, Tuhan bilang, kamu punya tantangan belum sampai menumpahkan darah, belum sampai meneteskan darah, baru bikin sakit telinga, betul? Yes. Baru nyenak makan. Itu tantangan kita. Jadi kalau saudara bertemu dengan tantangan yang sebenarnya, kalau saudara bertemu dengan tantangan yang sebenarnya, itu antikris akan menodong saudara dengan bertanya, kamu mau ikut kami, kamu baik-baik saja. Tapi kalau kamu ikut Kristus, kami potong satu telinga. Saudara mau coba rasanya? Mau coba rasa kalau telinga satu diiris sedikit?
belum tentu kita tahan. Belum tentu, saudara-saudara. Sedangkan kita coba gunting kuku, salah gunting, itu DP menderita luar biasa. Kalau orang menderita di kuku ada dapat apa itu? Mata ayam. Orang terbiasa baliho dari mata ayam. Mata ikan. Dia muncul di kuku, DP rasa. Aduh, luar biasa. Nah, kalau antikris datang dengan berbagai cara, ada di zaman penjajahan, orang kalau ketangkap pihak musuh, suruh mengaku, suruh kasih tahu di mana pusatnya kamu, di mana pusat komando kamu, untuk menggali informasi dalam sampai cabuk kuku. Ya, cabuk kuku. Tapi karena mereka tentara terlatih, ya, tentara bukan tentara gadungan, mereka tidak buka mulut. Bahkan sampai mati pun mereka rela. Kalau disiksa dalam rangka menggali data, menggali info dari prajurit yang tertangkap oleh pihak musuh. Nah, kalau kita Kristen, kita sesama Kristen saja bisa saling kecewa. Bagaimana kalau kita bertemu dengan antikris? Haleluya. Haleluya. Cuma ada Torah ada 11, rage cuma 10. Bagaimana kalau saudara cuma nak dapat rage kemudian mundur tidak datang ibadah? Aduh, kasihan. Haleluya. Engkau adalah orang yang dapat ditelan oleh iblis. Iblis mencari orang yang dapat ditelannya. Ciri-ciri orang yang dapat ditelannya suka maraju. Yes. Haleluya. Yang pamaraju bilang amin. Pamaraju berarti ciri-cirinya dia kanak-kanak. Haleluya. Orang yang bisa ditelan oleh iblis adalah orang yang nanti dibuju-buju. Betul? Nanti anak kalau nggak masuk gereja nggak mau dapat gula-gula. Betul? Orang yang bisa ditelan oleh iblis adalah orang yang cengeng. Katakan, saya tidak cengeng. Saya tidak cengeng. Cengeng itu begini. Cuma nyamuk rekeng teto, dia telepon DP pemimpin rohani. Tolong doakan nyamuk teto. So bagaimana kalau singa yang gigit? Haleluya. Haleluya. Jadi ketika hal-hal sederhana orang boleh handle, tangani, orang bisa atasi, kemudian orang tidak bisa atasi, itu namanya ketidakdewasaan. Dan ketidakdewasaan itu berbahaya. Halo, ketidakdewasaan itu berbahaya. Ya. Katakan ulangi, 2, 3. Ketidakdewasaan itu berbahaya. Berbahayanya di mana? Terlalu mudah tersinggung. Marah kalau ditegur, diarahkan, komplain. Halo, kalau tidak dewasa, saudara-saudara, saudara bayangkan betapa banyak konflik yang akan terjadi kalau saudara lepas ada 25 anak balita di ruangan ini. Saudara pasang CCTV selama 2 atau 3 jam, apa yang mereka perbuat? Awal-awal dorong baku saya, tapi lama-lama dorong baku garo. Haleluya. Dan saya ucapkan satu kalimat sudah beberapa kali saya sebutkan. Pelayanan tidak mendewasakan orang. Ulangi, pelayanan tidak mendewasakan orang. Artinya biar seberapa lama melayani, belum tentu dia dewasa. Biar sonai mimbar, belum tentu dia dewasa. Kedewasaan adalah soal berapa banyak yang dia makan. Haleluya. Bukan berapa banyak yang orang ia layani. Jadi ketika saudara dan saya tidak dewasa, saudara bayangkan kalau sekian banyak orang melayani Tuhan. Mau pendoa, mau pemuji, mau pemusik, mau pengkolektan, mau pengatur konsumsi. Kalau mereka tidak dewasa, muncul apa? Sungutan, berhitung, baku rekeng, munafik. Munafik itu tahu bagaimana? Mulus. Manis di depan, tapi di belakang curang. Itu orang munafik. Kalau di pelayanan, sudah pernah temukan orang seperti itu? Di sini ada orang munafik? Ada? Saudara, kalau orang yang munafik bukan orang yang tahu. Betul? Orang lain yang akan tahu. Orang kalau bersandiwara, kalau asli,
Satu saat kita akan seperti itu terus, toh. Tapi kalau dia sandiwara, satu saat kita lupa. Ya toh? Kita lupa ada berperan. Kalau kita berperan tidak asli, saya berusaha sama istri, saya bilang, kita mau aslinya apa adanya maksonik. Soalnya tidak akan temukan maksonik yang persis sama. Karena aslinya seperti ini. Dan saya tidak mau jadi sama dengan orang lain dalam hal penampilan. Saya jadi saya. Yang penting saya yang sesuai firman. Katakan amin. Amin. Jadi berapa banyak orang melayani Tuhan tapi tidak dewasa? Banyak. Dari buktinya apa? Bakalai. Haleluya. Kalau dia bukti anak-anak, dia sudah mau tegur, dorang materinya sampai pagi. Karena dorang belum tahu tujuan hidup. Jadi sekarang kalau saudara bicara soal kedewasaan, kita mau lihat tanda-tanda dari mana. Nggak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri. Katakan amin. Amin. Karena banyak orang terlalu banyak melihat orang lain, tapi lupa melihat diri sendiri. Saya sudah lama berhenti melihat orang lain, kecuali kalau itu anakmu sendiri, kau harus lihat. Amin. Tapi anak orang lain, jangan kau yang lihat. Amin. Ada orang terbalik, anak orang lain dia urus, tapi anak sendiri terlantar. Betul? Kalau jemaat di mana saya jadi gembala, tidak heran kalau saya tegur, amin. Tidak heran kalau saya kasih firman, amin. Tapi kalau jemaat orang itu bukan tanggung jawab saya. Jadi kalau seandainya saudara mau koreksi, anakmu boleh kau koreksi, tapi anak orang lain jangan koreksi. Kecuali Tuhan yang suruh. Oke, jadi kalau seorang tidak dewasa, maka orang itu akan ditaklukkan oleh Iblis. Roh dunia atau iblis. Itu roh-roh dunia itu banyak, roh perselisihan, roh pertikaian, apalagi roh pertengkaran, roh perkecelakaan, roh pertigaan, tidak ada roh pertigaan. Karena itu roh-roh itu ada pada anak-anak. Coba perhatikan saja, perpecahan, perselisihan, perseteruan, permusuhan, perkelahian, berapa lagi, percekcokan, percideraan, semua ini banyak sekali. Itu kalau saudara dewasa, roh-roh ini tidak mampu menguasai saudara. Orang apa-apa suka berkelahi, itu kanak-kanak. Katakan amin. Amin. Apa-apa saja, saudara, saya sudah lama melatih untuk, saya baru bertemu dengan seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang senior. Dia bertemu dengan orang-orang yang menzolimi dia. Kemudian bahasa yang muncul, dan orang-orang di tempat itu, kebetulan kami ada situ, nah mereka bilang begini, aduh ngana, untung kita hamba Tuhan. Kalau kita belum hamba Tuhan, tak karate pangan. Ini tanda-tanda orang dewasa atau belum dewasa? Dewasa. Belum dewasa, karena dia tidak rela kok dia jadi. Kalau kita tahu, kita ini hamba Tuhan, baru kalau kita belum hamba Tuhan, tangan nimpang pangan. Jadi belum kelar dan itu. Harusnya bertumbuh, haleluya. Jadi apapun orang buat, nggak usah ingat ke belakang. Kita harus melihat ke depan, karena itu arah dari orang dewasa ke depan. Jadi ada orang bilang begini, karena jangan macam-macam waktu kita dibaptis dulu, waktu pendeta baptis kita, tapi tangan data angka. Artinya semua so baptis kurang belum. Haleluya. Haleluya. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya itu tante bilang, orang ganggu orang gereja. Kalau kita bilang, itu yang tante sebelah bilang begini, dua tante ada aku bercerita. Yo kan tante, kalau tante belum bertobat kan, tante tuh karate patah-patah. Tapi saudara di Tanggari, dia nama Keke, anak bersaudara. Dia bilang, mengenai laki. Tapi laki solari. Ya pada solari, tak karate. Saya angkat nih anak bersaudara itu, dia suami lari, kadang-kadang dia karate. Orang sehat ini saudara.
Jadi kalau saudara sudah jadi pelayan, kalau orang macam-macam jangan kerati pada orang. Karena itu masih balik ulang. Amin. Amin. Doh, kita kasih stres, pelayanan orang yang nak hargai, pelayanan orang nak hormati, tapi bagate tidak sadiki. Itu dewasa atau? Belum dewasa. Anak-anak. Ya. Haleluya. Haleluya. Kita akan dipermainkan oleh roh-roh dunia. Roh dunia itu bukan cuma perselisihan, ada banyak. Jangankan jemaat, pendeta pun bisa kena. Jadi tidak boleh berhenti proses pertumbuhan. Jangan puas kalau sepelayan. Saudara, saya tidak puas pendeta, STH, MA, MPDK, mau doktor, karena itu tidak mendewasakan. Kalau punya gelar, bagus, tapi gelar tidak jaminan orang dewasa. Karena justru lebih pintar, lebih tajam dari kejahatan. Lebih tajam, lebih jago orang punya IT, pintar IT, lebih gampang bobol orang PATM. Tapi orang yang buta-buta, kalau orang berdompet tidak bisa ambil. Karena apa? Ilmunya rendah. Semakin tinggi ilmu seseorang dan semakin tidak dewasa dia, semakin berbahaya dia. Ulangi. Semakin tinggi ilmu seseorang, tapi semakin apa tadi? Tidak dewasa. Tidak dewasa, semakin berbahaya orang ini. Karena selama dia disanjung-sanjung, dia akan baik-baik saja. Tapi coba kalau dia disinggung. Tapi samurai terlalu simpang-simpang, belum pernah pakai 10 tahun. 10 tahun terakhir kita belum pernah pakai. Yang punya samurai, jual samurainya. Amin. Yang simpang, badik-badik simpang. Nanti karena itu kan iblis datang kalau diberi kesempatan. Bagaimana ada kesempatan cucu orang kalau pisaunya tidak ada? Betul? Jadi kalau ada pisau, Ada kesempatan. ada kesempatan. Ada samurai, Ada kesempatan. sampai ada samurai di sini. Masih ada? Buang. Ada buang di sebelah mana? Biasanya kalau buang bisa tahu dia di mana toh? Tahu buang tuh anak tahu ke mana? Mata sebuang di sebelah laci. Tanggalkan, tinggalkan. Kalau tidak, orang yang tidak dewasa akan babalik ulang di samurai. Karena dia tidak bisa menghandle masalah. Kalau orang tidak bisa menghandle masalah, dia akan lari dengan cara lama. Dia akan babalik. Aduh, mana ini? Dulu. Ya, semua ingat dulu. Satu kali kita kokehe, 3 orang terlempar. Berarti dia semua babalik pada opo-opo, bukan? Haleluya. Kalau mau bertumbuh, maju, bukan mundur. Hanya binatang apa yang suruh maju dia mundur? Udang. Haleluya. Kita kalau suruh maju jangan mundur. Jadi jangan bangga dengan kejahatan masa lalu. Kalau saudara bangga dulu kita preman, kita baru kokei di pasar Tondano, orang sudah datang ke rampa-rampa. Kita baru orang bawa kaki babi karena udah betako ke kita. Jadi dulu kalau so baptis kubur hidup lama sudah selesai. Jangan cerita-cerita lagi kejagoanmu masa lalu. Kalau kau hebat waktu itu, puji Tuhan masih hidup sekarang. Karena kalau mati waktu itu, genap sudah kau. Betul? Jadi kalau masih hidup sekarang, jangan banggakan masa lalu yang buruk. Haleluya. Harusnya masa lalu yang buruk kita malu. Kita malu pernah bikin Tuhan kecewa. Saya juga begitu. Kita malu pernah membuat Tuhan punya nama cemar. Kita malu pernah membuat Tuhan orang banyak tersandung gara-gara kita. Harusnya yang dewasa harus naik level seperti itu. Jadi jangan bangga, saudara, kabal dulu. Amin. Kita bangga dulu kita. Tak pemalawang dari Papa. Papa bilang apa, Papa bilang A, kita bilang B. Papa bilang B, kita bilang C. Papa tampilnya tak balas. Ya Tuhan. Kalau saudara bangga dengan itu, berarti saudara mati di level itu. Sudah harusnya tidak lagi bangga. Harusnya apa? Halo, orang Tondano. Kita lihat orang Tondano. Dari kecil kita di Tondano, kita cuma hidup 1-2 tahun di Tondano. Karena besar di Pal 2, besar di Sulawesi Tengah, Jakarta, Lamongan.
ada istri orang Lawa. Di Tondano kita masih kecil, anak laki-laki kecil, ya masih umur 10 tahun, kalau baku dapat, bukan halo, shalom. Kalau baku dapat, kan apa kelai? Kelai, jago, mana jago? Untuk orang-orang tua, kalau dua anak sebegitu, orang mikir begini, mana jago, siapa berani ludah di tepi tangan? Orang besar, jadi ada dua anak baku mengada, orang tua bilang, coba siapa berani ludah ini? Tapi ludah, dia lempar ke sebelah, toh? Baku ajar, orang tua, sudah, laki-laki ngana. Pulang di rumah, bapak bilang, kalau orang pukul, pulang di rumah jangan menangis, dipukul balik pada dia. Itu baru bilang bajingan, itu baru bilang laki-laki. Serta sejadi pelayan masih sama lagi pakai lain. Harusnya sudah ditinggalkan. Mau jadi dewasa? Amin. Jadi sekali lagi saya ulang tadi supaya jangan ada yang salah paham di Tondano. Biar orang maaf ya. Saya dulu waktu wisuda pakai toga, pakai stola, ada DP emblem, ada DP ijazah. Semua itu tidak menjamin kita dewasa. Saudara gelarnya apa? Pendeta, atau saudara penatua, diaken, atau saudara penolong Injil, apapun gelarmu, tidak jamin engkau dewasa. Karena dewasa dilihat dari mana? Cara bersikap terhadap masalah. Halo. Dewasa dilihat dari apa? Cara bersikap ketika menghadapi masalah. Kalau saudara punya masalah besar, atau saudara mempersalahkan Tuhan ke orang yang sebenarnya masih kanak-kanak. Dan saya tanya, kalau ada anak usia 5 tahun, ada anak usia 25 tahun, kalau bapaknya konglomerat, bapaknya punya uang 5 miliar di tangan, bapak kasih kepada yang 25 atau 5? 25. Kalau ada gula-gula 5 biji, bapak kasih kepada yang 25 atau kepada yang 5? 5. Ya, yang 5 tahun cuma mendapat gula-gula lollipop 5. Tapi yang 25 dewasa dapat 5 miliar. Tuhan tahu kita dewasa atau tidak dewasa. Jadi kalau Tuhan kasih doi banyak, kalau anak 5 tahun kasih doi 5 miliar, apa hasilnya? Kalau anak kecil dikasih uang 5 miliar, apa hasilnya? Rusak uang. Paling kurang orang bikin bodoh. Karena dia tidak tahu Itu berharga. mengelola. Jadi kalau saudara, maaf bukan saudara, kalau ada orang tertentu rohaninya tidak dewasa-dewasa, Tuhan kasih berkat banyak atau sedikit? Sedikit. Siapa yang bilang tuh kan? Betul toh? Betul. Jadi orang berharap berkat besar, mesti tambah tuh kapasitas supaya kuat memikul berkat-berkat besar. Haleluya. Saudara-saudara, untuk memikul berkat-berkat besar diperlukan kaki-kaki yang kuat. Ulangi, untuk memikul berkat-berkat besar, Untuk yang ikut saya. Untuk memikul berkat-berkat besar, diperlukan kaki-kaki yang kuat. Ya, sampai situ. Tuhan mengerti kita dengan tidak memberi berkat banyak, karena dia tahu kalau dia beri berkat banyak, kalau kita belum mau terus bertumbuh dewasa, orang mau tadudu. So pernah rasa? Baru dapat doi 1 juta, saudara masuk gereja. Apalagi dapat 10 juta. Haleluya. Baru dapat 1 M, saudara mau farek dengan gereja. Bagaimana saya tanya? Bagaimana jalan keluar supaya ketika dapat berkat besar, engkau bisa menghandle. Supaya engkau bisa menghandle. Karena ada banyak orang berkat kecil setia. Betul? Waktu masih pope, kepenuhan tiap hari. Bahasa roh tiap hari, kata-kata tiap hari. Tapi setelah ada uang 2M, masih bahasa roh lagi. Betul? Dengar,
So di mana? Ada di Singapura. So di mana? Ada smokol di Jepang. So di mana? Oh, so tidur di Chicago. Karena doi banyak. Ya. Waktu pope, kemala tempo apa lah ibadah. Betul sekali. Yang pope bilang amin. Amin. Jadi Tuhan maha Tahu. tahu, maha mengerti. Maksudnya begini. Adalah adil, katakan adalah adil. Adalah adil. Kalau Tuhan belum memberkati, Kalau Tuhan belum memberkati, karena Ia tahu kita belum dewasa. karena Ia tahu kita belum dewasa. Haleluya. Haleluya. Jadi waktu kita menangis, Tuhan berkati. Saya punya doa, Tuhan berkati saya dengan 100 M. Baru mau bilang saja itu luar biasa, gampang. Nanti kita akan kasih 1 juta ton nano. 100 M cuma dapat 1 juta. Tapi Tuhan bahasa begini, kalau kamu tidak bisa menghandle 100 M, untuk apa saya kasihkan 100 M? Ya. Betul? Jadi yang perlu kita kejar adalah bangun hidup supaya jadi Dewasa. dewasa. Ulangi, bangun hidup supaya jadi Dewasa. Kalau kita dewasa, Tuhan bisa percaya perkara yang lebih Besar. Kalau kita tidak dewasa, Tuhan adil tidak percayakan besar. Ya. Karena Tuhan tahu bagi kita yang tidak, bagi orang yang tidak dewasa, dikasih besar, dia bisa lupa, dia bisa tinggalkan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu maha tahu, maha bijak. Yes. Mau keluar dari kesulitan ekonomi? Yes. Saudara mau keluar dari kesulitan ekonomi? Berjuang maju terus jadi dewasa. Amin. Haleluya. Karena ukuran tingkat kedewasaan kita itu adalah ukuran tingkat besar berkat yang Tuhan akan berikan. Yes. Jadi kalau saudara tidak mampu pikul 10 M, Tuhan akan kasih saudara tapi 10.000. Haleluya. Haleluya. Pelihara ikan mujair baru 3 ekor terang mampu. Maka kalau 3.000 ekor, bagaimana? Belum tentu kita mampu. Ya. Karena mau urus 3.000 ekor, terus sampai hal-hal yang rohani kita bisa tinggalkan. Halo. Salah satu musuh dari gereja sekarang adalah kemiskinan. Tapi Tuhan memberkati kita selalu pakai alat ukur tingkat kedewasaan kita. Saudara, miskin itu adalah roh. The spirit of poverty. Roh. Dan itu akan mempermainkan orang-orang Kristen yang tidak mau didewasakan. Sehingga kantongnya selalu bocor, belalang selalu memakan berkat kita. Karena orang Kristen bisa kuat penyembahan, tapi belum tentu kuat di keuangan. Ya. Haleluya. Haleluya. Kita bisa kuat dalam khotbah, tapi belum tentu kuat dalam kejujuran uang. Ya. Nah, di situ jadi ukuran bagi iblis dan bagi Tuhan. Tuhan tahu kalau kita diberi banyak, iblis akan punya kesempatan banyak untuk hancurkan kita. Ya. Haleluya. Haleluya. Karena waktu diberkati sedikit saja, ada orang tidak setia. Apalagi kalau diberkati yang banyak atau besar. Jadi, supaya kita tahu saya dewasa, jangan lihat orang ya. Dewasa kan atau belum? Ya. Kalau orang setara, itu tidak boleh. Tapi kalau dia adalah anak rohani, boleh. Ya. Atau jangan yang ke atas. Anak-anak datang, "Mak, mama sudah dewasa?" Nggak boleh, itu terbalik. Harus orang tua yang ke bawah. Kita yang ke atas tidak sopan. Yang setara tidak boleh. Boleh kalau dia anak didik kita, Ya. anak rohani kita. Ya. Itu adalah hal yang wajar. Oke, dari mana saya tahu saya dewasa? Yang pertama adalah Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Ciri tanda dewasa yang pertama yang sederhana adalah mampu membedakan mana kehendak Allah, mana bukan. Haleluya. Haleluya. Mana kehendak Allah. Saudara kalau mandi pantai dan ibadah, mana yang kehendak Allah?
Ibadah. Kita tahu, haleluya. Naik gunung. Ya. Mana kehendak Allah, saudara? Mengampuni atau menyakiti? Ampuni. Tahu ya? Ya. Mana kehendak Allah, saudara? Mana kehendak Allah? Menjadi orang yang dipakai Tuhan atau menjadi serupa Kristus? Serupa Kristus. Banyak orang tidak tajam melihat ini. Ya. Banyak orang tidak tangkap. Mereka melihat dipakai Tuhan itu kehendak Allah, itu baru sebagian benar. Ya. Saya sudah ketemu 3 orang. Haleluya. Haleluya. 3 orang hamba Tuhan. Setiap ketemu dia cerita adalah pelayanannya. Saya dipakai Tuhan. Saya dipakai Tuhan. Saya dipakai Tuhan. Saya tanya, apakah ikan paus pernah Tuhan pakai? Pernah. Katakanlah ikan paus. Ikan paus. Dia ada Tuhan pakai untuk apa? Telan Yunus. Betul? Ya. Tapi apakah ikan paus masuk surga? Tidak. Kalau ikan paus masuk surga, orang tidak ada tampak karena ikan paus kan besar. Nyanda ada ikan paus masuk surga walaupun dipakai Tuhan. Sudah tahu ayam pernah dipakai Tuhan? Kapan? Waktu tobatkan Petrus. Ayam berkokok. Petrus sadar. Tapi tidak pernah ada, Pak. Walaupun ada gereja ayam. Karena gereja di puncaknya ada ayam. Itu maksud tujuannya jelas. Mengingatkan kita untuk bertobat seperti Petrus. Tapi ayam tidak masuk surga. Haleluya. Haleluya. Saudara pernah tahu ada binatang yang membuat seorang nabi sadar? Namanya Bileam. Binatang apa yang dia tunggangi kemudian bicara? Kedelai, ya? Binatang kedelai, amin? Apa dan yang betul berarti? Yang betul apa? Keledai. Kan cuma taputat saja. Binatang keledai nyana masuk surga, tapi dipakai Tuhan. Saudara, ajaib enggak binatang bisa bicara? Ajaib. Ajaib. Biar ajaib begitu, tetap keledai tidak masuk surga. Jadi kalau saudara dipakai sampai binatang bisa bicara, itu berarti levelnya luar biasa. Ya. Saudara dipakai Tuhan luar biasa, tapi kalau tidak mau didewasakan, itu tidak ada arti sama sekali. Ya. Bilang ke kanan, biar pelayanan tidak dewasa tidak ada arti. Ada arti. Ya, betul. Yes. Rubah itu paradigma, men. Rubah itu otak, haleluya. Itu sebabnya banyak orang pelayan Tuhan jatuh juga. Ya. Karena kedewasaan tidak otomatis bagi orang yang melayani. Ya. Ya saudara, urapan menyembuhkan orang sakit, bahkan orang mati pun bisa bangkit karena seseorang. Tapi orang itu masih tetap bisa jatuh. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu Ya. dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Haleluya. Kalau saudara baca perikopnya itu nabi dan guru. Nabi dan guru palsu ciri-cirinya apa? Suka melayani tapi tidak mau dibentuk. Ya. Langit. Nabi dan guru palsu suka didengar tapi tidak mau mendengar. Ya. Haleluya. Haleluya. Suka membentuk orang tapi tidak mau dibentuk. Yes. Haleluya. 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 Suka dipuji tapi tidak mau merendah. Ya. Itu nabi palsu, guru palsu, gampang dicek di situ. Ya.
Itu sebabnya kalau mereka dipakai Tuhan suka pudirse. Tahu pudirse? Puji diri sendiri. Wah, kita dipakai Tuhan. Lihat saya sudah ada karunia ini. Tapi karunia apa? Kita lempar bola basket ke belakang masuk. Karunia tidak untuk dibanggakan. Ya. Karunia tidak untuk dipamer. Ya. Karunia biar orang lain yang bicara. Ya. Kita punya diri sendiri, kalau dipakai Tuhan jangan ngomong. Yes. Karena semua itu hanya kasih Karunia. karunia. Kalau ada orang ngomong puji Tuhan, sudah ada endorsement gratis. Ya. Orang yang iklani kita. Tapi jangan iklani diri sendiri. Saudara, kalau saudara misalnya, saudara punya makanan, dan orang lain itu ambil makananmu, dan orang itu cerita, oh saya bagi makanan, saya kasih mereka makanan, dan mereka puji saya bagi makanan. Saudara yang punya makanan bilang apa? Apa yang saudara bilang? Ayo ikut jalan pikirannya, jalan nggak? Saudara punya makanan, orang lain ambil makanan, dia bagi-bagi makanan. Orang puji kepada yang bagi-bagi makanan. Saudara yang punya makanan bilang apa? Nintau diri. Nintau diri. Kita yang bikin, kita yang adakan, tapi makanan dia yang bagayakan. Ya. Betul? Betul. Tuhan pe kasih karunia, Tuhan pe berkat, Tuhan pe kecakapan, Tuhan pe skill, Tuhan pe kasih kesehatan, kita bisa tolong orang, dia bagayakan. Tangkap? Jadi orang yang melayani belum tentu dewasa. Ya. Bahkan mengusir setan belum tentu dewasa. Ya. Jadi jangan terkagum-kagum dengan orang-orang yang terlalu berkata mambau, genderuwo, buto ijo, kolor ijo. Saudara, dengan orang-orang yang terlalu sadar setan, saudara kagum. Saya tidak tertarik. Saya tertarik dengan orang yang sadar Tuhan. Yes. Yes. Haleluya. Haleluya. Setiap kali pelayanan yang kelihatan iblis. Setiap kali pelayanan yang dilihat membawa, kita ini kan hamba Tuhan. Kita kan pelayan Tuhan. Ya. Masa Tuhan jarang kelihatan, iblis yang selalu kelihatan? Ya, betul. Betul. Buka mata. Orang dewasa bukan karena sudah pelayanan. Jangan bohongi orang. Bilang jangan bohongi orang. Jangan bohongi orang. Kau melayani belum tentu kau dewasa. Ya. Ya. Haleluya. Haleluya. Termasuk saya. Ya, jadi kedewasaan itu adalah kemampuan membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Contoh, menyembuhkan orang sakit. Apakah kehendak Allah? Ya. Kalau orang itu akhirnya memuliakan Tuhan. Ya. Apakah kehendak Tuhan kalau orang disembuhkan? Akhirnya dia lupa Tuhan. Tidak. Tidak, ujungnya yang bercinta. Ya. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, 1 Korintus 15 ayat 33. Firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sederhana kalau saudara melihat diri, jangan lihat orang. Ya. Lihat diri. Saya ini ada tanda-tanda kedewasaan atau tidak? Yaitu dengan siapa kita suka bergaul. Ya. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara berteman dengan orang suka gosip, Anda sebenarnya tidak tahu membedakan mana kehendak Allah. Ya. Betul. Kita sharing-sharing firman, tapi ujungnya menjelekkan orang. Ya. Putuskan hubungan dengan nyamuk. Yes. Siapa yang punya teman kalau bertemu cerita kekurangan orang lain? Pernah? Angkat tangan. Nah. Ada? Putuskan hubungan dengan dia. Amin. Walaupun dia hamba Tuhan. Haleluya. Banyak. Dia, saudara, kalau orang cerita keburukan orang lain, sebenarnya dia sedang mau cerita bahwa dia lebih hebat. Ya. Ya. Yes. Betul. Yes.
Sementara kita yang hebat-hebat ini, katakan yang hebat, nggak pernah cerita orang punya kekurangan. Betul? Ya. Harusnya orang hebat nggak pernah cerita kekurangan orang. Ya. Ya. Setuju. Orang yang payah adalah suka cerita kekurangan orang. Yang lebih payah, orang yang suka berteman dengan dia. Dapat telepon. Kami jujur suami istri, banyak orang telepon kami tidak angkat. Kenapa? Kami tahu ujungnya kemana. Dia mau cerita apa? Nggak ada ujung panggung, dia cerita tuh tante di sebelah. Tante di sebelah pekonde, 3 susu. Kalau gua dia dapin jangan ada pekonde, dia pekonde, dia urusan. Jangan berteman dengan orang yang salah. Ya. Ayo beri tahu kiri kanan, jangan berteman dengan orang yang salah. Jangan berteman dengan orang yang salah. Amin. 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 Coba lihat anak-anak, dia baru habis berkelahi berteman ulang, toh? Ya. Itu ciri positif apa? Sisi positifnya, orang cepat berdamai. Tapi sisi negatifnya, tahu pilih teman. Saudara jangan berteman dengan orang yang suka minum cap tikus. Ya. Yes. Yes? Yes. Kalau saudara salah itu salah memang salah. Bilang kiri kanan, jangan berteman dengan orang yang minum cap tikus. Orang dua petunjuk ini, orang dua sama. Tapi teman sama dua pemilik cap tikus. Orang mau pindah ke Tondano mana lagi? Tetap orang satu Tondano, tapi pergaulan harus garis jelas. Ya. Supaya apa? Dewasa. Dewasa. Gitu Pak Adian ya. Pisahkan dirimu dari orang-orang yang gelap. Coba cari ayatnya. 2 Korintus berapa itu? 6. Persamaan apakah terang dan gelap? Ya. Ayat 15. 6 ayat 15. Ya, 6:15. Firman Tuhan 2 Korintus 6 ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Terus, Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? terus, Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? ya, Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. terus. Ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Terus. Dan mereka akan menjadi umatku. Terus, Ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. apa perintahnya? Keluarlah. Keluar. Saudara, kalau udang disuruh keluar dia Mundur. bukan udang. Oh, Kalau disuruh masuk. keluar dia masuk. Dia melakukan yang sebaliknya. Udang disuruh maju dia. Mundur. Anak Tuhan disuruh keluar dari orang cap tikus dia Keluar. keluar. Tapi banyak orang yang Masuk. masuk. Oh, balik. Keluar. Bilang kiri kanan. Keluar. Yo. Mau keluar bagaimana sama-sama orang dua di dalam? Keluar, amin. Tidak keluar itu tanda-tanda kanak-kanak tidak tahu yang poin 1 tidak tahu membedakan. Mazmur 1 ayat 1. Firman Tuhan Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Terus yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. yang tidak duduk dalam Kumpulan pencemooh. kumpulan pencemooh. Sudah saya ulang-ulang ini poin ini karena
orang akan satu waktu akan rasa akibat kalau kumpul dengan pencemooh. Pencemooh itu adalah orang-orang yang ya tukang gosip sere. Pokoknya nggak ada topik lain selain menjelekkan orang. Ya. Kalau saudara bertemu dengan orang seperti itu, putus hubungan, putuskan hubungan. Ya. Karena itu akan mempengaruhi kita. Katakan haleluya. Haleluya. Mau kasih putus penyanda. Putus. Yang mau putuskan hubungan dengan para pencemooh, lambaikan tangan. Kalau saudara menyapu, saudara mengepel, somangkila, itu tukang PC-PC boleh kasih masuk? Tidak. Tidak boleh toh? Ya. Mesti lepas DP slot. Kalau dia kasih masuk, saudaranya akan bosan. Habis pel dia masuk, bersih lagi. Habis pel dia masuk. Tompe roh begitu. Habis dengar firman di gereja bersih. Ketemu penggosip, Kotor. dengar firman bersih. Ketemu dengan pencemooh, Kotor. kotor lagi. Karena pengotoran itu mulai dari pikiran. Kalau pikiran sudah tercemar, misalnya kalau calon presidennya misalnya si Alok misalnya. Saudara sendiri tidak kenal si Alok. Tapi ada orang lebih dulu cerita buruknya si Alok. Saudara sendiri belum pernah ketemu si Alok. Sudah berminat pilih Alok? So, Gara-gara apa? So dicemari. Sudah dicemari pikiran kita. Padahal orang yang ngomong itu bisa benar, bisa salah. Ya. Betul? Betul. Jadi orang yang bawa kabar-kabar buruk jangan jadi teman. Ya. Haleluya. Haleluya. Saudara sudah dengar firman seperti ini seberapa kali? Yang baru kali ini dengar firman ini boleh lambaikan tangan? Sebanyak kali dah. Oh, baru kali ini dengar firman begini. Pisahkan dirimu dari pertemanan yang salah. Yes. Boleh lambaikan tangan? Yang sebanyak kali dengar. Siapa yang masih berteman? Haleluya. Sebanyak kali dengar masih berteman. Kenapa? Bagi dia teman lebih penting dari Tuhan. Tapi bagi orang dewasa, Tuhan lebih penting daripada Amen. Tuhan. teman. Katakan haleluya. Haleluya. Yang keberapa sekarang? 3. Saya kasih 4 saja ya. Satu Korintus 13 ayat 11. Karena kita terpengaruh dengan aroma kaki. Tiga belas 11. Firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, Aku aku belum dewasa, berkata-kata seperti kanak-kanak. aku bicara seperti Anak-anak. kanak-kanak. Terus Aku merasa seperti kanak-kanak. aku merasa seperti Kanak-kanak. kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti Kanak-kanak. kanak-kanak. Lanjut. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, Ya. aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Yes. Haleluya. Amin. Dari ayat ini ada 3 sifat kanak-kanak yang negatif, sebab kanak-kanak ada yang positif. Kanak-kanak yang negatif adalah berkata-kata seperti kanak-kanak. Soalnya kanak-kanak kalau bicara, ya bicara, ada banyak pertanyaan yang saudara mau jawab, saudara tidak bisa jawab. Anak kecil bilang, "Mak, kita ada lahir dari mana?" Mama bilang waktu itu di rumah sakit. Ada lahir di rumah sakit. Cuma dari mana, Mak? Karena beberapa kata-kata dari anak-anak dia sendiri tidak mengerti. Ya. Jadi cara bicara adalah ukuran kedewasaan. Ya. Halo, haleluya. Kalau sedikit bersungut, sedikit memutu, sedikit menggerutu, mengeluh,
Apakah itu orang dewasa? Tidak. Aduh, di sini ada kursi lantai. Aduh, di sini basah. Doh, dari tadi kita bawa tiga terus. Haleluya. Kalau nak mengati untung Heris bawa ke air. Mengeluh terus. Sampai jauh nih tondang ini. Datang Jo, jangan mengeluh, amin. Amin. Terus salah belok orang tadi, GPS lagi tidak betul. GPS yang akurat, semua ada saja yang dia carikan jadi yang kerok, yang keladi dia salahkan. Jaga kata-kata. Amin. Karena kata-kata menunjukkan kedewasaan. Ya. Orang kalau kanak-kanak itu lebih banyak orang Israel mati binasa di padang gurun gara-gara Bersungut-sungut. kata-kata. Isinya bersungut-sungut, capek bersungut, ya, ada makanan bersungut, yang dia cari yang tidak ada. Ada rage dia bilang, kalau kok ada babi putar kamu. Kalau ada babi putar dia bilang, siapa di sini yang ada capcay. Jadi yang dia punya kata-kata tidak pernah lengkap, tidak pernah genap, tidak pernah mau bersyukur. Ya. Haleluya. Cari susah sekali cari WL. Sehari itu orang mau ibadah cari susah sekali cari WL. Untuk dapat olpi. Haleluya. Oh, tuel ada banyak yang datang, mak terlambat semua tuel WL. Haleluya. Haleluya. Jangan biasakan kita bersungut. Karena bersungut tidak merubah apa-apa. Ya. Tapi menambah masalah. Kanak-kanak bicara mama ini, mama itu, papa ini. Karena ada anak-anak bilang begini, Mak, kita coba sesapu 10.000 Mak. Kita so cuci piring 20.000 Mak. Kita so menimpang koi 30.000 Mak. 1 minggu kita bikin tiap hari Mak, so 1 juta Mak. Kau mama kasih keluar data, waktu mama mengandung 9 bulan, mama hampir mati dan lahirkan penganak gratis. Haleluya. Haleluya. Anak-anak terlalu banyak bersyukur. Biaya rumah sakit. Sampai mau PBB, mama jual semua. Gratis. Anak-anak kalau nggak tahu baku reke orang tua susah. Cuma tahu mengeluh. Mak, kenapa orang tiap hari cuma makan-makan udang? Syukur ada udang. Amin. Kenapa orang kurang mujair terus, Mak? Lama-lama orang pemuka rupa mujahid. Jangan mengeluh karena anak-anak itu ciri-cirinya kata-kata sembarangan. Ciri-cirinya suka bersungut, suka ngomel. Bilang dari kamu, jangan suka ngomel. Jangan suka ngomel. Saudara yang suka ngomel, tahu dah? Orang yang suka bersungut itu sementara menohok Tuhan. Sama dia yang berkata, Tuhan apa yang kau bisa bikin untuk hidup saya? Kau tidak bisa apa-apa Tuhan. Kita bersungut. Padahal anak-anak yang bertumbuh itu selalu bersyukur. Ya, amin. Haleluya. Haleluya. Anak-anak akan bilang, Mak terima kasih. Mama telah melahirkan saya. Mak terima kasih kalau bukan Mama. Sebab kita ini, kalau bukan karena ibu sayang kita. Karena ada ibu kan yang tega. Ya, ada. Ada ibu yang tega. Dia kasih lain, dia taruh di pinggir jalan. Sampai babi bifi. Saudara kan di cloning, dijaga, dikasih minyak telon. Ada ibu-ibu yang jahat dikasih minyak angus. Karena apa? Tidak semua ibu baik, betul? Jadi kalau ibu ada pelihara kita harus berterima Bersyukur. kasih. Terima kasih. Jangan bersungut. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan selalu komplain. Amin. Ya. Yang ke berapa? 4. Yang keempat, baca ulang ayat tadi. 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Ya. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Ada Haleluya. 3. Yang kedua saya tekan soal
perasaan kanak-kanak. Merasa. Cara mengekspresikan perasaan menunjukkan tingkat kedewasaan kita. Ya. Selalu kecewa, Ya. selalu tersinggung, selalu marah, selalu merasa terzolimi. Iya, itu pendeta sana. Kalau tante sana datang, pendeta sambut. Kalau kita datang, pendeta tidak lihat ke kita. Salah-salah mau lihat penganak. Tante yang ada di sambut lewat pintu muka, nggak ada lewat pintu belakang. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari melatih perasaan untuk jadi jemaat atau domba yang dewasa. Ya. Haleluya. Haleluya. Misalnya ada orang main musik, alatnya cuma 4, tapi pemainnya ada 5. Satu pegang drum, satu pegang keyboard, satu pegang gitar, melodi, satu pegang bass. Kalau untuk satu bilang, mana pegang apa? Mana pegang strong. Karena alat cuma 4. Berapa banyak kali orang ngomong begini. Ini ekspresi perasaan. Dari kita kecil sampai kita besar begini, tapi papa tidak pernah bikin begini Pak kita. Itu area apa? Perasaan. Area perasaan. Orang kalau mau dewasa, salah satu cirinya adalah dia harus matikan perasaan yang negatif. Ya. Haleluya. Haleluya. Sebab kalau saudara selalu perasaan negatif, saudara mau jadi seorang manajer, tidak bisa. Ya. Saudara mau jadi orang yang dipromosi, tidak bisa. Kalau saudara jadi pilot, saudara punya perasaan negatif. Kalau saudara lihat awan hitam, ada sudah awan hitam, ini semua jadi ini, aduh, sudah. Kata-kata dan perasaan seperti gabung. Jadi perasaan negatif karena ketidakmauan menjadi dewasa. Ya. Dan proses menjadi dewasa harus meninggalkan kebiasaan berkata seperti kanak-kanak. Kemudian kebiasaan merasa seperti Kanak-kanak. merasa disolimi. Lihat dia. Halo. Selalu kita yang merasa kita menjadi objek kesalahan orang. Padahal belum tentu. Haleluya. Haleluya. Orang-orang lebih banyak kecewa bukan karena kenyataan mengecewakan, tapi perasaannya yang mengecewakan. Ya. Ulangi, orang-orang lebih banyak kecewa bukan karena keadaan yang mengecewakan, tapi karena perasaannya yang sensitif terhadap kekecewaan. Ya. Orang lain dapat bungkus akan, kita enggak. Padahal tuan rumah kan kalau banyak tamu bingung. Coba lihat kalau tuan rumah, sama bingung kita, oh iya tunggu sedikit. Bungkus-bungkus orang lain so ambil. Itu ada pira tunggu udah tetap tunggu. So bungkus akan sebentar pegang-pegang, orang lain so bawa. Itu yang ada bertunggu, mana ada tunggu. Ya so habis. Kalau perasaan ini perasaan apa? Kanak-kanak. Dia sudah mau datang kedua kali. Itu sebabnya kalau orang melayani jiwa-jiwa kanak-kanak, orang akan stres. Ya. Orang tidak sengaja nak tengok pada dia bilang, lihat dia so nak tengok pada kita. Betul? Ya. Dia so nak kasih salam ke kita. Cuman dia benci ke kita. Dia pesenyum miring. Memang perasaan seperti ini harus dirubah. Haleluya. Haleluya. Iya, orang lain dia kasih kukis, kita nggak ada. Amin. Amin. Kalau sudah punya jemaat 1000 model begini, cepat mati pendeta. Karena orang harus jamin-jamin Perasaan orang. Haleluya. Ya. Di gereja kalau tidak sempat salaman, pulang tenang. Ya. Yes. Mana so tahu? Terbukti toh? Terbukti. Saya keluar dari gereja tadi tidak disalami oleh gembala. Padahal gembala lagi diajak konseling orang-orang ini apa nih? Iya. Semua melahirkan ada doi. Mau dibimbing, dia yang tidak dapat pegang tangan, dia pulang dengan bendera kekecewaan. Iya. Dan dia mulai sakit hati. mulai pahit, Hati. mulai panas, Hati. mulai iri, Hati. dan akhirnya dia
Makan Dia hati. cari teman yang sama-sama sakit hati supaya makan hati. Dan akhirnya dia kumpul berdiri satu partai baru, BSH. Apa namanya? Barisan Sakit Hati. Kita semua menyapu nggak pernah dipuji. Ini kisah sapu patah nggak pernah dihargai. Orang nggak bikin apa-apa dipuji-puji, padahal nggak sengaja. Haleluya. Dia baku dapat yang gembala orang klakson dia nggak balas. Padahal gembala klakson rusak. Kalau perasaanmu negatif, kapan dewasa? Kalau perasaanmu selalu negatif, kapan kau bisa bertumbuh? Jadi mau dewasa? Ubah setting perasaanmu. Reset perasaanmu. Haleluya. Haleluya. Jangan mau dipuji. Jangan mau selalu nomor satu. Lihat. Itu piring lu sok kasih ke sana, padahal harus kamari. Semua makan, tersinggung kalau bukan dia dapat piring pertama. Betul. Lihat. Saya kalau udah tahu begini ada pengalaman. Haleluya. Haleluya. Dia pas kasih pak kita ada leper sobengko. Padahal katu leper itu memang kurang itu. Ya. Jadi kalau perasaan seperti itu tak sontong sedikit kita pela besar, kerajaan Allah akan kacau. Iya. Jadi apa pilihan kita? Kita yang harus berubah. Ya. Katakan saya harus berubah. Ubah perasaanmu. Ya. Jangan cepat tersinggung. Yes. Jangan cengeng. Jangan negatif dari perasaan. Nanti ada poin lain negatif pikiran. Tapi waktu saya sudah nanti datang ulang ya. Yes. Ubah perasaanmu. Gembala ini ada orang panggil Papa Max ini dan tahu orang dari Tondano turun kamari tuh ujang-ujang lihat orang hampir picaban dari dua buka sampai dua tutup nak pernah orang kepala dan pegang tangan per orang. Haleluya. Datang ke padekat paka-paka di punggung. Luar biasa Tondano. Ini adalah skate-nya anda. Tunggu juga kalau orang datang di depan. Betul? Karena kalau saudara tidak dewasa di sisi perasaan, pendeta itu banyak stres. Ya. Saudara tidak tahu dia pulang berpikir, kok anak tadi nak kasih salaman pun tanpa salam. Kenapa orang semua ajar gara-gara orang nak kasih salaman? Haleluya. Haleluya. Dan juga Bu Gembala bilang, kenapa kok anak pemuka tadi terai bagi? Karena orang pemuka terai bukan bego, kalau orang perasaan so jelek, jelek semua. Haleluya. Kalau sudah pakai bedak, pakai keli dulu orang bilang, so tebal-tebal, so rapi namanya. Kalau perasaannya negatif tentang kita, semua akan negatif. Jadi siapa yang harus berubah? Bukan orang. Kita tidak bisa merubah orang, tapi kita bisa merubah perasaan kita sendiri. Haleluya. Makin lama kita makin serupa Kristus. Kalau Kristus punya perasaan dia pakai, waktu dia disalib, waktu orang dia diadili, kan orang-orang berteriak, salibkan dia. Bagaimana perasaan Yesus yang bateria itu, yang dulu lumpuh dia sembuhkan? Kalau Yesus pakai perasaan, kalau kita tahu, yang lebih lumpuh kita dari tetap lumpuh. Yang anak datang di hari ini bateria, salibkan dia. Yang tuli ya, yang tuli. Kalau kita tahu ngana mau bateria, salibkan dia. Tapi biar ngana pongo sampai mati. Kalau cuma mau pakai perasaan, waktu dia disalib, kalau cuma mau pakai perasaan, dia nak ngomong, Papa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau pakai perasaan, dia rubah. Ya Bapak kasih tahu mereka, karena mereka tidak tahu siapa saya. Halo, kita tertawa-tertawa, tapi sampai roh lagi bersihkan. Haleluya. Biar begini kita orang Tondano. Tahu orang Tondano? Dan boleh orang bikin salah.
Ini lewat lo nih di depan kiri tas samurai kan. Haleluya. Itu sebabnya banyak aspal tetap potong. Gara-gara perasaan mulai tersinggung. Sampai anjing orang cuma mau sambar ngana. Kenapa? Perasaan tidak dibentuk. Yes. Saya mau terbentuk. Amin. Kita mau terbentuk. Amin. Baik kita jadi Dewasa. amin. Amin. Amin.